Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Absir bihi asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimina al-yawma fi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Oleh karenanya sebuah keniscayaan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri untuk menghindarkan diri dari ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan tambahan-tambahan nikmat yang menyusul baik untuk kehidupan dunia apalagi kehidupan dan keselamatan di hari akhirat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa peristiwa di hari akhirat ketika manusia sudah menyaksikan siksaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyadari, mereka baru menyadari bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk kebahagiaan itu adalah pasti adanya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan itu juga pasti akan terbukti di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum wa'buduhu hadza siratim mustaqim. Ini telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam untuk umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya, zat yang maha tunggal yang esa, tidak pantas untuk, tidak patut baginya memiliki seorang anak, sehingga beliau menyampaikan innallaha rabbi wa rabbukum, Tuhanku yaitu Allah itu juga Tuhan kalian. Wa'buduhu, maka sembahlah olehmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian ibadah-ibadah yang diperintahkan harus kita menjalankannya, dan membuktikan dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus menghindarinya sebagai ketaatan kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari pernyataan firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita semua
yang kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bahwa apa yang kita inginkan berupa kebahagiaan yang diinginkan oleh semua manusia, kebahagiaan yang hakiki itu hanya pada mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya misalnya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa setelah menyampaikan apa yang ditugaskan kepadanya, beliau menyatakan bahwa dengan dasar melaksanakan semuanya itu, wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma yamut wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Karena Allah memerintahkan, huzil kitaba, peganglah erat-erat kitab, ikuti petunjuknya. Kemudian wabarram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kemudian beliau menyatakan, itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kesejahteraan. Kesejahteraan ketika dilahirkan, di kesejahteraan ketika hidup di dunia, dan begitu juga ketika diwafatkan, dan selanjutnya kesejahteraan, keselamatan ketika dihidupkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat mulia ini? Artinya itulah tiga hal yang harus kita jaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir ke bumi ini, semuanya itu karena kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lahir ke bumi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau selamat, mau lahir dengan selamat, maka akuilah aku adalah Tuhanmu. Maka lahirlah seseorang ke bumi ini. Lalu kemudian bagaimana dengan kehidupannya? Mati dalam keadaan selamat, mati dalam keadaan sejahtera, maka ketika hidup kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Sudah terkandung di dalam Al-Qur'an. Mau selamat, mau bahagia, mau sejahtera di dua tempat kehidupan, itu semuanya adalah ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Terbagilah, terpecahlah kelompok-kelompok, golongan-golongan manusia yang berbeda-beda cara pandangnya, yang berbeda-beda cara penerimaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fawailul lil ladzina kafaru, kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kecelakaan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, mi mashhad yaumin azim, ketika menyaksikan hukuman atau siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yakni di hari kemudian nanti. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana peristiwa di hari itu. Bagaimana peristiwa hari kiamat yang dibanding dengan keadaan mereka ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia, nasihat demi nasihat, ayat demi ayat, dia dengarkan atau dia baca sendiri, tetapi seolah-olah bahwa apa yang menjadi keinginannya, kesukaannya, itulah yang menjadi jalan kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasannya, asmi' bihim wa abasir. Pada hari itu
pendengaran mereka sangat nyaring, sangat tajam, wa absir juga pandangannya. Mereka sangat tajam pendengarannya, sekecil apapun dia dengarkan. Begitu pula apa yang menjadi yang harus mereka perhatikan. Perhatiannya itu sangat fokus. Tetapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ta'tunana, ketika mereka sudah ada datang di hadapan kami. Bagaimana keadaan mereka waktu di dunia? Sekiranya di dunia mereka menggunakan pendengarannya, mereka menggunakan pikirannya, itulah yang menyelamatkan, itulah yang pasti menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya nanti di hadapan Allah barulah asmi' bihim wa abasir. Yauma ya'tunana, pada hari datang kepadaku. Walakinil zalimuna al-yaum, akan tetapi sayangnya ketika hari mereka hidup di dunia, fi dhalalim mubin, mereka mengikuti jalan yang sesat. Mereka menghiraukan atau mereka tidak menghiraukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Mereka tertipu. Kedatangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala barulah akan menghasilkan penyesalan yang luar biasa. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti di hari kemudian barulah mereka mau sadar. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anna lahu dzikra, tidak bermanfaat lagi peringatan, kesadaran itu baginya. Sudah di depan mata apa yang menjadi ancamannya, yang menjadi siksaan untuk yang diperuntukkan baginya, barulah mereka sadar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Alangkah sekiranya dulu kami sewaktu hidup di dunia kami mendengarkan nasihat, kami mendengarkan petunjuk Al-Quran, au na'qil, menggunakan pikiran, akal untuk menyadari bahwa segala yang diperintahkan oleh agama, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan nabinya, itu adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan kita. Tapi apalagi kalau nanti di hari akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah menginformasikan hal itu, wa anzirhum yaumal khasra, ancamlah mereka, pertakutilah mereka yaumul khasra, dengan datangnya hari penyesalan. Dengan datangnya hari penyesalan, waktu penyesalan. Wa anzirhum yaumal khasra iz qudiyal amr, bahwa mereka pasti benar-benar akan menyesal ketika sudah diputuskan urusan, artinya sudah terjadi hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin, padahal mereka dalam kelalaian. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala masih terhitung jari yang mereka kerjakan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala masih tersangkut dengan perasaan mereka, masih ada yang berat dan yang berat baginya itu masih tertunda, tidak dilaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ingat penyesalan di akhir hari akhirat ketika melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ancamkan, barulah penyesalan datang. Begitu pula kelalaian. Wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun, mereka tidak beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Penyebabnya tidak lain adalah karena dunia.
Fir'aun laknatullah merasa hebat dan tidak membutuhkan nasihat, bahkan mengangkat dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengapa? Karena dia merasa memiliki dunia. Qarun juga demikian, karena merasa memiliki dunia. Fir'aun merasa memiliki dunia karena pengaruhnya, karena kekuasaannya. Qarun merasa memiliki dunia karena hartanya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jangan sampai kelalaian itu ada pada mereka karena merasa punya harta, punya kekuasaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna nahnu narisul ard. Sesungguhnya kamilah yang memiliki, yang mewarisi bumi, wa man 'alaiha, dan siapa saja atau orang-orang yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Apa makna ayat yang mulia ini? Adalah segala sesuatu, bahkan manusia seluruhnya, itu adalah di bawah kekuasaanku. Saya akan memberikan kesejahteraan berupa balasan surga, itu adalah karena kehendakku. Dan kalau saya mau menghukum mereka, itu adalah keinginanku. Sudah kami tetapkan surga bagi orang-orang yang mengikuti segala kehendak dan segala pengaturanku, dan neraka bagi orang-orang yang tidak mengindahkan, bahkan menyepelekan ketentuan dan pengaturanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan buat kita semua sebagai bekal menginginkan surga, tidak hanya sekedar ingin dan sekedar mau. Surga Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan, dan itu tidak akan meleset dan tidak akan kemana-mana kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkannya. Maka terbuktikanlah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang wajib untuk kita taati, untuk kita indahkan segala perintahnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang punya surga. Tidak ada yang perlu untuk kita takuti sehingga menjaga diri dari larangannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka. Maka Allah menjelaskan buat kita semua, man amila salihan falinafsi. Maka siapa yang melakukan amal salih, itu adalah untuk kepentingan dirinya, keselamatan dirinya. Karena Allah menginginkan keselamatan bagi orang yang beramal salih. Wa man amila sayyi'a, siapa yang melakukan kejahatan, amal salih yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, fala yujza alladziina 'amilus sayyi'at, tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran agama, illa ma kanu ya'malun, kecuali sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Surga Allah Subhanahu wa taala telah diperuntukkan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah. Itulah kebahagiaan kehidupan yang sebenar-benarnya, yakni kehidupan akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa. Naj'aluha, yang kami telah tetapkan dia. Kebahagiaannya kami telah pastikan. Kami telah putuskan
lilladzina la yuriduna uluwan fil ard, bagi orang yang tidak memiliki kesombongan di dalam kehidupannya di dunia. Wala fasada, dan juga tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan, melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kerusakan. Melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, itu adalah kerusakan. Tidakkah kita perhatikan bagaimana sistem yang telah Allah Subhanahu wa taala buat dengan bumi yang ada, yang kita tempati, atau bumi dan langit yang kita telah pelajari, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan jaraknya dengan matahari sekian, jaraknya dengan bumi sekian, bumi dengan matahari, itu sudah ditetapkan. Dan ketika salah satu di antara yang ditetapkan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjadilah kiamat, terjadilah kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasada di sini adalah tidak merusak ketentuan dan tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupannya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil terakhir, kemenangan terakhir, kebahagiaan yang terakhir itu adalah milik orang yang bertakwa. Oleh karenanya, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan kecuali mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melakukan amal soleh, tetapi bertahan atau bersabar di dalam melanjutkan amal soleh, mempertahankan amal soleh sampai pada akhir kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan hasil, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan terima dengan sambutan, silahkan masuk ke dalam kelompok hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah pastikan buat kita semua, bahwa kematian seseorang akan sama dengan kehidupannya. Kalau kehidupannya adalah berusaha untuk menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendatangkan, itulah yang akan terjadi pada kematian kita. Dan lebih lagi hasilnya adalah kebahagiaan yang hakiki ketika kita dibangkitkan. Oleh karenanya, berdasarkan dengan ucapan Nabi Yahya, begitu pula Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulida wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu adalah isyarat bagi kita menjaga tiga hal yang sangat kritis dan yang sangat rumit ketika menghadapinya. Maka berusahalah kita bagaimana kita hidup dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Kita berusaha mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridai dan mencintai kita. Dan begitu pula ketika dibangkitkan nanti di hari kemudian. Dan itulah yang terangkum dalam firman-Nya. Qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kelahiran kita, hidup kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mati kita atau kematian kita semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana segala amal dan ibadah kita tidak lagi tersangkut pada manusia, tidak lagi terhubung dengan
penilaian sesama manusia, tetapi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata, karena kita mengharapkan keridaan dan cintanya, sehingga kita menjadi hambanya yang diridai dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita, menghidupkan kita dalam bimbingannya dan mewafatkan kita di dalam pengawasan dan bantuannya, sehingga kita mendapatkan rahmatnya insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari hidayahnya. Maka mari kita mengupayakan hidayah itu semakin kuat dan semakin besar dalam batin kita, yakni dengan senantiasa mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri dari segenap dosa-dosa dan kesalahan. Itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan hidayahnya, dan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan apa yang menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan pada keselamatan dan apa yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan dan kecelakaan. Marilah kita beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita, mensucikan hati dan jiwa kita, sehingga tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita sehingga merasa berat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kita gemar dan senang untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi ayyi makan ya aziz ya ghaffar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.